iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita ini adalah luar biasa. Kita selalu di saat kita membaca di dalam Al-Quran, kalimat anjuran kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan lihatlah apa yang akan terjadi di masa akan datang. Renungilah saat ini apa yang terjadi di masa akan datang. Di dalam Al-Quran, kalimat-kalimat takwa yang dianjurkan kepada kita semuanya, intinya adalah bagaimana kita bisa menjaga ketakwaan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada caranya bagaimana kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam beberapa ayat disebutkan salah satu wasilah agar kita bisa menjaga anugerah iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita adalah kunu ma'as-sadiqin. Kunu ma'as-sadiqin, jadilah Anda bersama dengan orang-orang yang jujur. Kemudian juga kita temukan di sana kunu ma'as-salihin, berkumpullah Anda bersama dengan orang-orang yang saleh. Maka Syekh Ratib An-Nabulsi beliau mengingatkan kepada kita, jikalau kita ingin menjaga anugerah iman dan Islam yang kita miliki, salah satu dari cara-cara yang Allah berikan, bersamalah Anda bersama dengan orang-orang yang jujur. Kunu ma'as-salihin, duduklah Anda bersama dengan orang yang saleh. Cara bagaimana agar iman dan Islam kita stabil. Jangan pernah bosan Anda duduk di majelis ini. Jangan pernah kita bosan kita duduk di majelis-majelis bersama dengan para guru, bersama dengan para kiai, bersama dengan para habaib, bersama dengan para masyayikh, para guru-guru yang orang-orang yang saleh yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya sudah merupakan sunnatullah. Orang kalau bersahabat, al-insanu ma'aman ahbab. Orang yang bersahabat senang ngumpulnya dengan pengusaha, itu harapannya apa? Harapannya bagaimana mudah-mudahan kecipratan jadi kaya. Kan begitu. Ada orang senang kumpul dengan pejabat. Ya tentunya ada harapan-harapan, mudah-mudahan minimal saya tahu caranya, ilmunya bagaimana biar bisa menjadi pejabat. Orang yang senang bergaul dengan pandai besi, maka dia akan kecipratan bagaimana baunya itu ketika pandai besi mengolah besi itu menjadi sebuah produk. Al-insanu ma'aman ahbab. Maka kalau harapan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jikalau kita dekat dengan para salihin, orang-orang yang saleh, maka itu adalah salah satu wasilah menjaga iman dan Islam kita menjadi stabil, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunu ma'as-salihin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali pernah kita dengar, dulu pernah hidup di zaman dinasti Abbasiyah. Saya yakin Bapak-bapak dan Ibu sekalian sering mendengar ceritanya Abu Nawas.
Pernah dengar Pak Abu Nawas? Abu Nawas ini kalau mungkin yang sering dengar syair-syairnya Abu Nawas, kemudian salah satunya disebutkan di sana, ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Itu adalah syair taubatnya Abu Nawas. Abu Nawas ini sebetulnya selama hidupnya duduknya itu bersama dengan preman pasar. Abu Nawas ini kalau dikenal dengan sebagai penyair Arab bukan termasuk orang-orang soleh, tetapi di akhir hayatnya dia ditaubat nasuha. Abu Nawas ini semasa hidupnya sampai Khalifah Harun al-Rasyid itu gondok banget semua. Jangankan Khalifah Harun al-Rasyid, Imam Syafi'i kesal sama dia. Kenapa Pak? Dia ini seorang penyair, tapi nyeleneh banget, seniman luar biasa nyeleneh. Sampai umara, ulama sebel banget semua. Abu Nawas baca surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Disebutkan di sana, celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, orang yang salat tapi enggak khusyuk. Disebutkan wailul lil mutaffifin. Instingnya seorang penyair begitu melihat seperti ini, kenapa kok al-mutaffifin, al-musallin, orang yang salat ini justru dimasukin ke neraka? Sampai dia bikin sebuah syair. Kenapa tidak disebutkan di sana wailul lil miskin? Kenapa orang-orang yang berbuat dia meminum khamar itu tidak disebutkan, dia di sana disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai penghuni neraka? Tapi kenapa wailul lil mutaffifin? Orang alladzina hum an salatihim sahun, orang yang melaksanakan salat. Kemudian dia bikin syair wailul lil miskin. Kenapa tidak disebutkan wailul lil miskin terhadap orang-orang peminum khamar yang enggak suka dengan botol? Dia bikin syairnya. Syair itulah yang membuat sampai Imam Syafi'i itu tidak senang sekali dengan Abu Nawas. Sampai ketika Abu Nawas meninggal, disampaikan kepada Imam Syafi'i untuk nyolatin Abu Nawas. Imam Syafi'i nggak mau nyolatin. Abu Nawas ini hidup zamannya Khalifah Harun al-Rasyid dan zamannya Sayyidina Imam Syafi'i. Kemudian akhirnya dengan berat hati Imam Syafi'i datang ke rumahnya, kemudian mengurusin jenazahnya. Begitu dilihat di dalam saku bajunya, ditulislah syair-syair tentang taubatnya dia. Salah satunya yang saya sebutkan tadi, syair-syair tentang taubatnya. Sepanjang hidup manusia ini tidak selamanya dia akan menjadi orang yang baik, dan tidak juga selamanya akan selalu dia mesti ketika diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mesti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Imam Syafi'i melihat syair-syair tentang taubatnya Abu Nawas, nangis Imam Syafi'i. Kemudian jenazahnya diurusin, dimandiin, kemudian disolatin sama Imam Syafi'i. Sejahat-jahatnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebejat-bejatnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di titik nadirnya dia, di titik kejenuhannya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi dengan Abu Nawas. Imam Syafi'i yang tadinya dia begitu gak mau nyolatin mayatnya Abu Nawas, begitu melihat syair-syair taubatnya Abu Nawas sampai beliau menangis dan akhirnya disolati dengan ikhlas oleh Imam Syafi'i.
Bapak-bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah. Merupakan ini adalah kajian ketiga dari bab tentang jual beli. Kajian yang ketiga di dalam fikih muamalah, khususnya tentang bab jual beli. Sebelum kita lebih lanjut, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini bermanfaat. Kita hadiahkan surat Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini, kitab fikih manhaji, yaitu Samahatul Dr. Mustafa Al-Khin dan Syekh Ali Asy-Syarbaji dan Samahatul Dr. Mustafa Al-Bubo. Mudah-mudahan ilmu yang beliau tulis dan yang kita kaji pada subuh kali ini adalah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahu al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Di mukaddimah tadi saya sampaikan sebuah cara yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, perpindahan satu barang dari satu orang kepada orang yang lain dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cara yang menjadikan keberkahan di dalam hidup kita. Suatu barang berpindah dari seorang muslim kepada muslim yang lain. Jikalau barang ini akan menjadi barang yang berkah, itu tentunya adalah dengan cara-cara perpindahannya adalah cara-cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa, Pak? Cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu cara-cara yang sangat diinginkan oleh setiap kita, bagi setiap muslim, adalah wasilah bagaimana itu kita mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang berkah itu, Pak, ada sedikit cukup, banyak juga alhamdulillah juga cukup. Rezeki berkah itu tidak mesti banyak. Yang penting ada. Di saat kita perlu, rezekinya ada. Kita mau ganti mobil, rezekinya ada. Kita ingin sesuatu, anak mau kuliah, rezekinya ada. Kita punya keinginan ingin menikmati sebuah nikmat Allah, wasilahnya ada. Itu berkah. Saya ingin berikan tamsil bagaimana salah satu keberkahan yang Allah berikan kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ketika saat beliau niat untuk belajar hadis, beliau itu lahir di negeri Bukhara sana di Uzbekistan. Imam Bukhari bukan termasuk orang Arab. Dia adalah non-Arab. Lahir di sebuah negeri di Bukhara di Uzbekistan. Dari Uzbekistan beliau berangkat menunaikan ibadah haji bersama dengan ibunya. Kemudian beliau berniat untuk menuntut ilmu, ingin mengumpulkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh dari Uzbekistan kemudian pergi ke Mekah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Begitu menunaikan ibadah haji, setelah selesai menunaikan ibadah haji, beliau katakan kepada ibunya, wahai ibunda, saya ingin menuntut ilmu hadis dan ingin saya kumpulkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpisah, yang berada dengan para sahabat-sahabat yang terpisah tinggalnya di kota-kota di negeri Arab. Kemudian sang ibunya nitip, nak, ini dititipkan uang 1000 dirham. 1000 dirham. Ini adalah bekal kamu selama menuntut ilmu, selama engkau mengumpulkan hadis, bekalnya ini silahkan kau gunakan 1000 dirham. Ibu hanya bisa menitipkan ini 1000 dirham. Dengan senang hati beliau menerima bekal dari sang ibunda 1000 dirham.
Kemudian beliau mengumpulkan hadis, beliau menghafal hadis dari Mekah, kemudian beliau di Madinah. Di Madinah semua sahabat-sahabat Rasulullah yang masih hidup dikumpulin hadis. Kemudian semua hadis yang ada dari sahabat yang di Madinah semuanya sudah dikumpulkan. Beliau dengarkan ada sahabat yang tinggal di negeri Syam, ada sahabat yang tinggal di Irak, berangkat dari Madinah ke Irak. Tapi berkahnya seperti apa? Setiap kali beliau duduk bersama dengan sahabat, ingin mendengarkan hadis, ingin beliau mengambil hadis dari satu sahabat, itu ringan tangan beliau. Ringan tangan. Kalau sang guru, sang sahabat ingin berbuat apa-apa, langsung beliau bantu. Dimanapun beliau orangnya ringan tangan, begitu dia menyenangkan orang lain, menyenangkan orang lain. Itu uang 1000 dirham. Setiap dia pindah dari Madinah, kemudian pindah ke Irak, pindah ke Syam, ke Mesir, 1000 dirham bukannya berkurang, tapi 1000 dirhamnya utuh, tapi malah dia bertambah. Itu luar biasa. Itu yang namanya berkahnya luar biasa. Rezeki yang halal yang kita miliki bertambah. Bagaimana caranya untuk mendapatkan seperti itu? Itu dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergaullah bersama dengan orang-orang yang baik, bergaullah bersama dengan orang-orang yang saleh. Karena apa? Bisa mendapatkan sebuah cara bagaimana menyenangkan orang lain, disenangi orang lain. Itu pun akan mempengaruhi kepada ke dalam keberkahan rezeki yang kita miliki. Demikian juga yang dirasakan dan dilakukan oleh Imam Bukhari. Apa yang beliau kerjakan, Masya Allah, sebuah tamsil umpama bagi kita yang saat ini bergelut mencari rezeki Allah, mencari kasih sayang Allah untuk keluarga yang kita cintai. Maka dengan cara-cara yang halal, cara-cara yang baik. Maka disebutkan di awal tadi, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang jelas, yang pasti dihalalkan adalah perpindahan satu barang, itu salah satunya, itu dengan cara jual beli. Kemudian Allah haramkan yang namanya riba. Riba itu Pak, menakutkan Pak. Kalau kita baca tentang hadis-hadis tentang riba,